Shalom adik-adik semua yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan kakak di hari Minggu tanggal 22 November 2020. Kakak senang sekali bisa bertemu lagi dengan adik-adik semuanya yang ada di rumah. Ya, kakak percaya semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita mau menerima banyak sekali berkat Tuhan hari ini. Namun sebelum kita mulai, kita mau datang sama Tuhan Yesus dulu. Kita mau berdoa biar Tuhan melihat hati kita yang siap. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih, selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kok Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini kami adik-adik semua yang ada di rumah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat tidur malam kami yang luar biasa, yang Tuhan jagai bersama dengan keluarga kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau dengar firman-Mu. Kami minta Tuhan berbicara di hati kami, supaya firman yang kami dengar Tuhan boleh berbuah dan kami boleh menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang luar biasa, kakak sebelum mau bercerita hari ini, kakak mau mereview kembali firman Tuhan yang dibagikan oleh Kamilda minggu yang lalu sayangnya. Kalau tidak salah yang kakak liatin waktu itu tentang saling menolong. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa saling menolong ya. Jadi menolong yang lemah ya, mungkin yang sakit kita doakan, mungkin ada yang lagi cemberut, lagi ada nangis, kita bisa hibur. Karena kondisi pandemi kita ada di rumah setiap saat, tentunya pasti ada saja mungkin ada masalah-masalah kecil, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan minggu lalu Kamilda mengingatkan kembali untuk kita sebagai sesama anggota keluarga di rumah, kita menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan, saling menolong satu sama yang lain. Nah, hari ini, minggu ini kakak punya sebuah cerita. Tapi kakak hari ini luar biasa loh, kakak membawa sesuatu buat adik-adik semua yang ada di rumah. Siapa di sini suka membaca? Pasti ada di semua suka membaca, kakak juga suka membaca ya. Biasanya kalau buku itu ada tulisannya, ada gambarnya ya sayang ya. Tetapi buku yang kakak bawa ini tidak ada gambarnya. Tidak ada tulisannya. Yang ada cuma warnanya saja. Kakak mau tunjukin dulu. Ini dia. Kakak punya buku, kakak kasih nama dia Butaka. Butaka? Atau kakak sering bilang BTK. Pasti ada adik-adik yang sudah pernah dengar ya, mungkin sekian tahun yang lalu mungkin ya. Nah, buku tanpa kata atau Butaka. Ya memang dia nggak ada kata-katanya sayang. Miss Susan mau buka warna yang pertama dulu ya. Nih, ini warna kuning. Artinya Tuhan Yesus mengasihi kakak dan juga mengasihi adik-adik semua ada di rumah, juga papa dan mama. Kemudian warna hitam itu artinya kasusan adik-adik, papa mama semuanya ya adalah orang-orang berdosa. Lalu kakak buka lagi yang ini, warna merah ini melambangkan penebusan Tuhan Yesus. Kemudian kakak buka lagi, nih yang putih adalah hidup yang baru dengan Tuhan, hati yang putih. Dan yang hijau ini adalah bagaimana kita bertumbuh. Adik-adik, tema kita hari ini adalah Yesus sahabatku. Kakak percaya adik-adik punya sahabat pasti ya. Mungkin yang kelas 1 punya sahabat kelas 1, mungkin ya yang TK juga adik-adik balita mungkin juga punya sahabat ya. Apalagi yang sudah kelas kecil dan juga kelas besar. Nah, tema kita Yesus sahabatku. Kenapa sih Tuhan Yesus mau menjadi sahabatku? Emangnya gak boleh tuh aku punya sahabat yang lain? Kakak mau bilang dulu adik-adik, Yesus itu sahabat kita. Kenapa? 1, karena kita ada ciptaannya. Kedua, Yesus sahabat kita. Kenapa? Dia ada bersama-sama dengan kita setiap saat, setiap waktu. Papa mama bisa aja pergi ke kantor tinggalin kita, tetapi Tuhan tidak pernah, bahkan tidur pun Tuhan gak pernah tidur tuh. Tuhan menjawab setiap doa-doa kita, Tuhan hibur kita. Yesus sahabatku, ya karena dia mau mati bagi kita, menebus dosa kita. Adik-adik, warna kuning, sayang, ini adalah melambangkan tentang surga. Siapa di sini mau ke surga? Seperti lagu ini. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Betul, di surga tidak ada begini-begini.
Di surga tidak ada yang cemberut. Di surga tidak ada yang marah-marah. Di surga tidak ada yang ngantuk-ngantuk gitu ya, kesel gitu, membenci gitu, nggak ada. Di surga itu kerajaannya Tuhan. Jalannya adik-adik ya terbuat dari emas warna kuning, kerajaannya Tuhan yang nanti kita akan ke sana suatu saat nanti. Itu semua terbuat dari emas. Pintunya mau masuk tuh dari mutiara yang sangat indah. Di sana sukacita, tidak ada kesedihan, tidak ada marah-marah ya. Dan Tuhan mau kita semua datang ke situ karena itu Tuhan siapkan buat kita. Tetapi ada satu hal yang tidak ada di surga. Mau tahu Dede? Itu dosa, dosa. Kita semua, kakak, adik-adik, papa mama, semua orang berbuat dosa. Gelap, marah-marah, disuruh bobo siang nggak mau, mengerjakan tugas nggak mau, ya minta apapun harus segera, nggak peduli, banting barang, banting semuanya, marah-marah. Itu membuat Tuhan sedih. Seperti adik-adik punya hati yang bagus yang Tuhan kasih, ya kan? Nih kakak pegang. Marah-marah dia setiap hari marah-marah nggak tahu kenapa. Yang hatinya tadi bagus, putih, Tuhan kasih, marah-marah, menangis, minta mainan tidak dikasih, lubang lagi sama iblis. Ya, pukul mama misalnya, mama nggak masakin apapun marah. Tidak mengerjakan PR dari sekolah meskipun online ya, karena kita hari ada pandemi jadi nggak belajar di sekolah. Rapikan mainan nggak mau, marah-marah. Ya kan? Semuanya marah-marah. Mengambil mungkin ngambil uang mama beli es krim nih. Akhirnya hati yang tadinya putih sayang jadinya seperti ini. Oh, inilah yang menyebabkan kita berdosa. Ya, hati yang tadinya putih yang Tuhan kasih jadinya seperti ini, makanya kita ada di sini. Tetapi ada kabar baik. Tuhan tidak mau kakak, adik-adik semuanya itu ada di tempat ini. Ini nggak bagus. Tuhan tidak suka kita ada di situ. Lalu Tuhan menyerahkan dirinya mau mati bagi kita. Ini melambangkan darah Yesus menebus dosa kakak, dosa adik-adik, dosa papa-papa, dosa semua orang. Tuhan Yesus mati bukan untuk orang Kristen saja, tetapi untuk semua orang. Bukan untuk agama tertentu sayang, tetapi untuk semua orang. Tuhan mau mati. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Ketika Tuhan sudah menebus kita semua dengan darahnya yang mahal, yang tidak bisa dibeli dengan uang kita, yang terlalu amat sangat mahal, disitulah akhirnya hati kita yang tadi seperti ini, adik-adik semuanya, yang seperti ini nih, Tuhan langsung gantikan dan kita memperoleh hidup yang baru di dalam Tuhan, yaitu hati kita menjadi putih. Karena Tuhan tidak mau kita anak-anaknya ada di tempat yang hitam lagi, yang penuh dosa. Tuhan ganti semuanya, Tuhan deh yang mau mati untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Darahnya ini menyucikan kita semua adik-adik, dan kita sekarang sudah memiliki hidup yang baru, berkemenangan di dalam Tuhan. Jadi yang tadinya suka marah-marah, stop marah-marah. Yang tadinya suka cemberut, stop cemberutnya. Yang tadinya paksa mama beli sesuatu, ngomong yang baik sama mama. Semua bisa dibicarakan tanpa pakai emosi. Yang main game terus gak mau baca firman Tuhan, stop main gamenya, cari Tuhan. Karena kita semua adik-adik, kakak, semua kita sudah memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Adik-adik, kakak mau nanya, siapa di sini mau undang Tuhan Yesus masuk di hatinya? Kalau adik-adik mau, hari ini juga kakak minta semuanya adik-adik boleh taruh tanganmu di dadamu. Kita mau merespon apa yang Tuhan mau sampaikan. Taruh tanganmu di hatimu. Kita mau terima Yesus sebentar dulu, biar Tuhan tinggal di hati kita. Karena tidak hanya sebatas kita keluar dari yang namanya lembah yang hitam yang penuh dosa ini saja, tapi Tuhan mau kita undang dia masuk ke dalam hati kita, biar dia bertahta di hati kita dan kita tidak mungkin melakukan dosa lagi. Sekalipun kita lakukan, kita harus cepat-cepat cari Tuhan. Tuhan tebus dosa kita. Kalau ada dia sudah siapkan hatimu,
taruh tanganmu di dadamu. Kita mau berdoa sebentar sama kakak, ya. Oke, Tuhan Yesus yang baik, hari ini Kak Susan berdoa untuk setiap adik-adik yang sudah menaruh tangan di hati mereka, Tuhan. Hari ini, saat ini juga, adik-adik ikut kakak. Hari ini, aku mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Bertahta, berdaulat, memerintah atas hidupku sekarang ini sampai selama-lamanya, supaya hatiku dipenuhi oleh Tuhan dengan kasih yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita sudah mendapat hati yang baru dari Tuhan. Tapi tunggu dulu dong sayang, tidak sebatas itu. Selesai kakak, berarti di hatiku sudah ada Tuhan, berarti sudah stop dong kakak, udah nggak ada lagi. No, kakak mau bilang, supaya hati kita tetap putih, satu hal lagi kakak mau sampaikan adalah kita mau bertumbuh. Bertumbuh seperti pohon. Bertumbuh seperti pohon yang menghasilkan buah. Ya sayang, bertumbuh terus menerus. Sampai kapan kakak? Sampai kapanpun. Sampai Tuhan menjemput kita pulang ya ke tempatnya. Kita bertumbuh seperti pohon ya yang menghasilkan buah. Buahnya adalah buah kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan. Ya adik-adik, itu yang Tuhan mau. Hari ini, mari kita mau jadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat dalam hidup kita, di dalam hati kita. Ketika adik-adik ingat pengorbanan Yesus di kayu salib, ingat bahwa aku sudah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku mau setia di dalam Tuhan. Nah, hari ini Butaka atau buku tanpa kata terus akan mengingatkan adik-adik semuanya. Suatu saat nanti ketika adik-adik jauh dari Tuhan, ingat Kak Susan pernah ngomong tentang buku tanpa kata. Itu akan mengingatkan adik-adik semuanya. Dan ketika adik-adik sudah punya hidup yang baru di dalam Tuhan, menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat setiamu, engkau bisa menyampaikan Injilmu lewat apa? Lewat pengalaman pribadimu dengan Tuhan. Sampaikan, ceritakan apa yang kamu dapati dan alami dengan Tuhan Yesus. Ya, jadikan Yesus sebagai sahabatmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini kakak ambil dari Yohanes 3 ayat 16. Adik-adik boleh buka firman Tuhannya. Mungkin sudah tidak asing lagi ya, karena ini terus-menerus kakak setiap kali ada kega mungkin sering diingatkan sayangnya. Yohanes 3 ayat 16 kita mau baca sama-sama. Adik-adik bisa baca juga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kakak percaya sekarang adik-adik sudah punya hidup yang kekal di dalam Tuhan. Tadi sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hatimu. Hatimu sudah menjadi putih lagi. Jangan sampai dilubang-lubangin lagi sama iblis. Kita mau aminkan firman Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan. Baik adik-adik, kita mau datang pada Tuhan. Kita mau mengaminkan firman Tuhan hari ini. Kakak mengajak adik-adik semuanya, mari tundukkan kepalamu, taruh tanganmu di hatimu. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian bersama-sama. Yesus sahabatku.
Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan, ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, khususnya adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Hari ini hidup yang baru, hidup yang berkebenangan di dalam Tuhan sudah menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan adik-adik kami semua Tuhan untuk memiliki sahabat seperti Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, ketika kami sedih, ketika kami sakit, ketika kami sendiri, kami percaya ada Tuhan Yesus di dalam hati kami yang menjadi sahabat kami setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman-Mu hari ini membuat adik-adik semakin bersuka cita karena memperoleh hidup yang baru di dalam Tuhan dan memperoleh sahabat, yaitu Yesus sendiri dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Firman-Mu boleh anakmu berhenti Tuhan, tetapi Engkau tuh berbicara bagi adik-adik yang ada di rumah, papa mama semuanya Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menyertai setiap adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kakak sudah berdoa. Haleluya, amin. Kega Warrior, let's go.